Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Iin di sini. Yuk, hari ini kita akan belajar tentang menghitung jarak. Kita cari dulu apa sih pengertian jarak. Jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain. Jarak, tempuh, kecepatan, dan waktu memiliki hubungan sebagai berikut. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kita langsung ke contoh, disajikan tabel berikut. Jika kecepatannya 55 km per jam, waktu tempuhnya 3 jam, maka jarak tempuhnya yaitu tinggal dikalikan saja 55 km per jam kali 3 jam, yaitu 165 km. Kemudian ke soal nomor 2, jika kecepatannya 60 km per jam, dan waktunya 4 jam, tinggal dikali juga 60 kali 4, yaitu 240 km. Nah, untuk nomor 3, perhatikan. Di sini kecepatannya 70 km per jam. Kemudian waktunya 180 menit. Belum sama ya satuannya, yang satu satuannya jam, yang satu lagi menit. Maka kita ubah dulu, 180 menit itu berapa jam? Tinggal dibagi 60, yaitu jadi 3 jam. Maka setelah satuannya sama, baru kita masukkan rumus jarak, yaitu kecepatan kali waktu 70 dikali 3, yaitu 210 km. Untuk soal nomor 4, perhatikan satuan kecepatannya 300 meter per menit. Kemudian waktu tempuhnya 30 menit, yang ditanya jaraknya berapa kilometer. Untuk lebih mempermudah, kita hitung saja dulu ya untuk soal nomor 4. Jarak rumusnya tadi kecepatan dikali waktu. Jika kecepatannya 300 meter per menit, kemudian waktunya 30 menit, maka jaraknya adalah tinggal dikalikan saja, yaitu 9.000 meter. Karena yang diminta ke satuan kilometer, maka kita dibagi dengan 1000. 9.000 dibagi 1000, yaitu 9 km. Jawabannya 9 km. Untuk soal nomor 5, perhatikan 500 meter per menit, kemudian waktunya 300 detik. Di sini juga waktunya belum sama satuannya. Yang 1 menit, yang 1 detik. Kita ubah 300 detik berapa menit? Tinggal dibagi dengan 60. 300 dibagi 60 yaitu 5. Maka jaraknya tinggal kita kalikan juga. Kita hapus dulu soal nomor 4 ya, biar lebih enak menghitungnya. Oke, perhatikan dulu satuannya kalau untuk menghitung ya. Jika sudah sama, baru kita langsung hitung. Oke, perhatikan di soal nomor 5. Oke, jarak yaitu tadi kecepatan dikalikan waktu. Tinggal 500 meter per menit dikali 5 menit, yaitu 2.500 meter. Karena mau ke satuan meter, kita bagi 1000. Jadi hasilnya 2,5 km. Oke, 2,5 km. Yuk kita langsung ke soal cerita. Misalnya disajikan soal seperti ini. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Ayah Bayu adalah 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ayah Bayu? Oke, jarak ya, masih kecepatan dikali waktu. Tinggal dikalikan saja 60 km per jam dikali 2 jam, karena waktunya 2 jam, yaitu jarak yang ditempuh Ayah Bayu 120 km. Bagaimana dengan soal berikutnya? Pak Komar mengendarai mobil dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 70 km per jam selama 2,5 jam. Berapa kilometer jarak kota tersebut? Oke, kita masukkan juga rumus jarak kecepatan dikalikan waktu. Jadi 70 km per jam dikali 2,5 jam atau 2,5 jam. Oke, sama artinya dengan 70 kali, kita boleh jadikan 2,5 jadikan pecahan biasa, yaitu 25 per 10. 70 bagi 10 yaitu 7. 25 dikali 7 adalah 175 km. Yuk langsung ke soal berikutnya. Andi berjalan kaki dengan kecepatan rata-rata 3 meter per detik. Oke, kita tulis dulu. 3 meter per detik kecepatan Andi berjalan. Kemudian yang ditanyakan jarak jika waktu yang dia gunakan 30 menit. Oke, kita sudah belajar tadi di awal,
kita samakan dulu satuannya, ini 30 menit, ini detik, maka 30 menit itu berapa detik? Maka 30 dikali 60, 1800 detik. Nah, setelah didapat, masukkan rumus jarak, yaitu kecepatan dikali waktu. Kecepatannya adalah 3 dikali waktunya yang dibutuhkan 1800, tinggal 18 atau 1800 dikalikan 3 ya, jadi berapa ini? Ya, 5400 meter jarak yang ditempuh. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ferdi mengendarai sepeda motor selama 2 jam 30 menit. Oke, kita tulis dulu waktunya 2 jam 30 menit. 2 jam 30 menit itu bisa kita jadikan pecahan campuran 2,5 jam, karena 30 menit itu kan setengah jam. Jadi 2,5 jam itu pecahan biasanya 5/2 jam. Kecepatan rata-ratanya adalah 48 km per jam. Yang ditanya adalah jarak. Rumus jarak kecepatan dikalikan waktu. Berarti 48 dikali 5/2. 48 dibagi 2 adalah 24, 24 kali 5 adalah 120 km. Selanjutnya kita ke soal berikutnya. Nadia meninggalkan kota A pada pukul 6.15 dan sampai di kota B pada pukul 9.45. Berarti lamanya berapa ya? Berarti kita kurang ya, waktu dia tiba dengan waktu dia berangkat ya. Berarti 9.45 dikurang 6.15, yaitu 3 jam 30 menit. Oke, perhatikan 3 jam 30 menit lama perjalanannya. Jika Nadia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, kita tulis kecepatannya 60 km per jam. Dan beristirahat 1 jam, berarti istirahat 1 jam di tengah perjalanan. Padahal tadi nyampe-nya katanya jam 9.45, berarti kita kurang 1 jam. Ya, karena dia istirahat nih, istirahatnya 1 jam. Sebenarnya tanpa istirahat itu waktu yang dibutuhkan berapa? Ini 30, ini 2. Boleh 30 menit atau 2 jam 30 menit, kita tulis 2,5 jam atau menjadi 5/2 jam. Karena yang ditanya jarak tadi adalah kecepatan kali waktu. Tinggal 60 dikali 5/2. 60 dibagi 2, 30 dikalikan 5 jadi 150 km. Ya, jangan lupa kalau ada waktu istirahat dikurang. Oke, berikutnya. Ada soal seperti ini. Ayu mengendarai sepeda dari rumah menuju ke sekolah. Ayu berangkat pukul 6.10 dengan kecepatan 20 km per jam. Ayu tiba di sekolah pukul 6.25. Berapa kilometer jarak rumah Ayu dengan sekolahnya? Oke, kita cari dulu waktu tempuhnya itu 6.25 dikurang dengan 6/10. Ya, waktu tiba dikurang dengan waktu berangkat. Di sini 15 ya. 15 menit. 15 menit itu berapa jam sih? Oke, 15 menit itu 1/4 jam. Caranya 15/60 sama-sama dibagi 15/15. Jadi 1/4 jam. Kemudian kecepatannya adalah 20 km per jam. Yang ditanya itu jarak. Oke, jarak tadi rumusnya kecepatan dikali waktu. Jadi tinggal 20 dikali 1/4. 20 dibagi 4 yaitu 5 kali 1. Jadi 5 km jarak dari rumah Ayu ke sekolah. Lanjut. Kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Doni adalah 70 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Pak Doni? Oh, ini gampang ya. Berarti tinggal masukkan kecepatan kali waktu. 70 kali 1/2 atau kali setengah. 70 bagi 2, 35 dikalikan 1, 35 km. Selanjutnya, ada soal apa lagi ini ya? Oke. Pak Ahmad mengendarai mobil berangkat dari kota P pukul 8.30, tiba pukul 10. Kecepatan mobil Pak Ahmad 55 km per jam, jarak kota P ke kota Q. Oke, kita cari waktu tempuhnya ya, lama perjalanannya 10.00 dikurang 8.30. Ini kita nggak bisa ya, 0 kurang 30, kita minjem 1 jam. Minjem 1 jam itu sama aja minjem 60 menit. Berarti ini 30, ini 1. Oke, 1 jam 30 menit kita bisa tulis 1,5 jam atau 3/2 jam.
Oke, kecepatannya adalah 55 km per jam. Maka jarak dari kota P ke Q tinggal dikalikan saja, kecepatan dikali waktu, 55 kali 3 per 2. Ini 55 kali 3 boleh seperti ini ya, 165 dibagi 2. Oke, tinggal dibagi, 165 dibagi 2. Berapa jawabannya? Oke, ini 82 ya, 164. Dikurang, ini 1 kasih koma, 10 bagi 2, 5. Jadi 82,5 km jarak yang ditempuh. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Apakah masih ada? Oke, ini soal terakhir ya. Perjalanan mengendarai sepeda motor dari desa Sumber Alit ke desa Sumber Agung memerlukan waktu 12 menit. Oke, waktu 12 menit. Kita jadikan jam. Caranya gimana? 12 per 60. Sama-sama dibagi 12. Yaitu 1 per 5 jam. Kecepatannya adalah 45 km per jam. Oke, yang ditanya jarak, tinggal dikalikan saja kecepatan kali waktu. 45 dikali 1 per 5. Jawabnya adalah 9. 9 kali 1, 9 km. Oke, itu saja yang bisa kita bahas ya, lumayan banyak. Baca alhamdulillah, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.